Non mais vous avez fini de jouer, non? Suatu hari di kota Paris, Dries membawa majikannya Philip untuk melihat sekitar kota. Saat mereka tiba di tengah kemacetan, mereka menjadi bosan. Dries mulai melaju kendaraannya dengan cepat, melewati mobil lain, sampai rambu lalu lintas pun diterobosnya. Ada polisi mengejarnya, dan Dries bertaruh 100 euro bahwa dia akan lolos dari kejaran mereka. Philippe, tenue, c'est parti. Tapi setelah mengemudi beberapa saat, polisi akhirnya menyergap mereka dari arah depan dan belakang. Namun Dries tidak cemas, dan dia menaikkan taruhannya menjadi 200 euro, bahwa mereka nantinya malah akan dikawal selama dalam perjalanan. Vous allez encore perdre. 200 sur l'escorte. Polisi memintanya untuk turun dari mobil, dan Dries tampak terlihat tersinggung. Dia mengatakan kepada mereka, Philip tidak bisa bergerak, dan dia hendak mengantarnya ke rumah sakit. Mais regarde ce que c'est là! Il y a un fauteuil roulant dans le coffre! Il est paralysé, je te dis! Va vérifier! Salah satu petugas menemukan kursi roda di dalam bagasi mobil. Dan ketika dia melihat Philip, Philip seperti kejang-kejang. Tapi ini merupakan akting darinya. Polisi kemudian memaafkan Dries, meski dia telah ngebut di jalan. Karena terpikir ini adalah keadaan darurat, petugas menawarkan untuk memberikan kawalan kepada mereka selama dalam perjalanan ke rumah sakit. Une escorte à 200 euros? Ah non, je ne parie jamais des sommes aussi importantes. Setibanya di rumah sakit, petugas lalu meninggalkan mereka. Philip mulai bertanya, apa selanjutnya? Maintenant, vous me laissez faire. Persahabatan mereka dimulai beberapa bulan yang lalu, ketika Philip dan asistennya yang bernama Magali mulai mewawancarai sejumlah orang untuk dijadikan pengasuh baru bagi Philip. Tapi Philip tidak merasa terkesan dengan mereka semua, karena ketika diwawancarai, mereka menjawab dengan sangat standar dan terlihat membosankan. Tiba-tiba Dries menerobos masuk, meskipun sebenarnya ini belumlah gilirannya. Yvan Laprade. Oui. Ah vas-y, c'est bon. C'est moi. 2 heures que j'attends là, vas-y, non. Tujuan Dries hanya ingin mendapat beberapa tanda tangan di surat yang telah dibuatnya, yang menyatakan mereka tidak akan menerimanya untuk bekerja, sehingga dia bisa mendapatkan tunjangan pengangguran dari pemerintah. Dries mempunyai gaya bicara yang belak-belakan, dan bahkan dia sampai merayu Magali. Tapi Philip menganggapnya lucu, dan memintanya untuk kembali di esok harinya, yang dimana surat-suratnya akan sudah ditandatangani. Bon, je vous raccompagne pas. Non, c'est bon. Vous levez pas. Enfin, je veux dire, restez assis tout. Dries tinggal di lingkungan yang sederhana, dan ketika dia ingin mandi, adik-adiknya mengganggunya. Untungnya ada saudara perempuannya yang bernama Mina, yang membantu mengeluarkan adik-adiknya dari kamar mandi. Sambil menunggu ibu mereka pulang, dari kaca jendela, Dries melihat adiknya yang bernama Adama keluar dari mobil. Dries mulai curiga ketika adiknya memasuki apartemen. Dia hanya mengatakan dia baru saja dari sekolah dan akan pergi sebentar lagi. Dries merasa ada sesuatu yang aneh. Dia yakin adiknya merencanakan sesuatu. Ibunya pulang pada malam hari. Dries memberinya sebuah hiasan telur dan memberitahukan bahwa dia selama ini sedang pergi berlibur. Namun ibunya marah terhadapnya karena selama 6 bulan ini Dries menghilang dan bahkan dia tidak pernah menelpon. Lalu sekarang Dries tiba-tiba muncul, seolah-olah rumah ini hanyalah sebuah hotel untuknya. Ibunya kecewa dengannya dan lelah dengan semua kebohongannya. Dia masih mempunyai anak yang lain yang harus dirawatnya. Dia pun menyuruhnya pergi dan memintanya untuk jangan kembali lagi. Va-t'en! Dries melewatkan malamnya bersama dengan teman-temannya, sambil mencicipi makanan bersama-sama. Pagi harinya, Dries datang ke rumah Philip. Dia ingin mengambil surat-surat yang telah dibuatnya. Seorang pengurus rumah menemuinya. Dia bernama Yvonne. Yvonne mengajaknya untuk melihat seisi rumah dan memberitahunya tentang rutinitas sehari-hari dari Philip. Je dois vous préciser que beaucoup de candidats jettent l'éponge au bout d'une semaine. Ça défile ici. Yvonne juga memperlihatkan kamar yang akan ditempati olehnya.
Dries akan mendapatkan kamar untuk dirinya sendiri, dan juga kamar mandi sendiri. Dia tampak terkesima melihat bak mandi yang ada di kamarnya. Dries menemui Philip. Selembar kertas yang sudah ditandatangani ada di atas meja. Namun Dries tidak menyangka ini juga adalah sebuah tawaran kerja untuknya. Dia akan menjalani percobaan selama 1 bulan. Dan Philip mengatakan kepadanya bahwa dia yakin Dries tidak akan dapat bertahan selama itu. Dries datang membawa barang-barangnya, dan dia langsung menuju kamarnya. Setelahnya, dia diajari cara untuk merawat Philip. Dia harus tahu cara untuk menjaga kakinya tetap berfungsi, bagaimana menempatkannya di kursi roda, cara memandikannya, dan mengganti pakaiannya. Mais ça mousse pas, c'est un shampoing bizarre, ça mousse pas. Mais c'est pas vrai, enfin écoute, tu lui as mis la crème pour les pieds sur la tête. Ada situasi di mana semuanya menjadi terasa canggung. Ketika Dries mengetahui, dia harus memasangkan stocking untuknya. Dan bahkan, dia harus membersihkan bokongnya jika dia sedang memandikan Philip. Même un mec que je connais d'ailleurs, je vide pas son cul. Je vide le cul de personne en général. C'est une question de principe. Tetapi, meskipun dia selalu bersikeras dan mengatakan dia tidak akan melakukan semua itu, pada akhirnya dia menerimanya sebagai bagian dari tugas-tugasnya. Dries dengan cepat terbiasa bagaimana cara merawat Philip. Meskipun dia kerap melakukan beberapa kesalahan, seperti secara tidak sengaja meneteskan air di kakinya, memberikan telepon kepadanya, namun lupa meletakkan di telinganya. Dia juga mengatur surat-surat Philip dan memisahkannya ke dalam berkas yang berbeda. Tapi, ada beberapa surat pribadi yang tidak boleh dibukanya. Tiba-tiba Magali datang. S'il vous plaît. Pardon. Dries selalu menyempatkan diri untuk bersenang-senang. Dia juga terus berusaha untuk merayu Magali, tapi selalu gagal. Pagi ini, Dries ditugaskan untuk mengantar Philip berkeliling. Tapi dia menolak untuk membawanya dengan sebuah mobil kargo, yang seolah-olah Philip adalah sebuah benda. Jadi sebaiknya, dia ingin membawanya dengan salah satu mobil mewah yang jarang digunakan. Philip awalnya menganggap hal ini tidak sesuai dengannya. Tapi, Dries mengatakan, dengan mobil ini, mereka akan dapat lebih bersenang-senang dan tidak membosankan. Ketika mereka akan meninggalkan rumah, ada seseorang yang selalu parkir di depan pintu. Meskipun ada tanda yang bertuliskan dilarang parkir di sini, Dries tidak membuang waktu dan langsung mendekati pria itu, menarik pakaiannya, dan sampai akhirnya dia memindahkan mobilnya. Philip terkesan dengan tindakannya. Mereka berdua pergi ke galeri seni, di mana Philip berencana untuk membeli sebuah lukisan. Tapi menurut Dries, lukisan ini tidak bernilai, karena hanya ada bercak merah di lukisannya. Vous allez pas acheter cette croûte là 30 000 €? C'est pas possible ça. Setelahnya, Philip bertemu dengan salah satu keluarganya, yang mengatakan dia cemas jika Dries sebagai perawatnya. Karena dia mengetahui ternyata Dries memiliki catatan kriminal. Tapi Philip tidak peduli. Dia suka dengan Dries karena dia tampak tidak kasihan meskipun dengan kondisinya saat ini. Dan Dries tidak keberatan untuk bercanda dengannya. Pada malam hari, Dries makan bersama dengan Yvonne sambil mendengarkan Philip yang sedang meminta Magali menuliskan surat untuknya. Dries mulai penasaran dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Yvonne mulai menjelaskan Philip selama ini berteman dengan seorang wanita. Wanita ini bernama Eleanor. Mereka berdua sering berkirim surat. Yang karena itulah, Philip pernah meminta Dries untuk tidak membuka surat yang sifatnya pribadi. Tapi sampai sekarang, dia belum pernah bertemu dengan Eleanor. Dries sekarang berada di tempat tidur. Tapi dia mendengar suara dari panggilan monitor miliknya. Philip terdengar kesulitan untuk bernafas. Dia langsung pergi ke kamarnya. Dries menenangkan Philip dengan kata-kata yang lembut dan mengambil kain basah untuk menyeka wajahnya. Philip akhirnya lebih tenang dari sebelumnya. Tapi tidak lama, dia bangun lagi dan mengatakan dia segera membutuhkan udara segar di luar. Dries tanpa ragu, dia menempatkan Philip di kursi roda, menutupinya dengan selimut, dan mengajaknya berjalan-jalan di area jembatan. Bagi Philip, ini pertama kalinya dia melihat Paris pada malam hari. Dan sekarang,
dia bisa lebih tenang dari sebelumnya. Dia memberitahukan kepada Dries, resep dokter yang diberikan untuknya hanya bisa membantu beberapa hal, dan terkadang dia dapat mengalami rasa sakit secara tiba-tiba. Ketika mereka melihat beberapa gadis di sekitar mereka, Philip juga mengaku dia tidak mampu untuk berduaan dengan seorang wanita karena kondisinya. Tapi dia masih bisa mendapatkan kepuasan juga ketika area telinganya dipijat. Donc votre truc, c'est de vous faire lécher l'oreille. Setelahnya, mereka pergi ke restoran. Di sana mereka banyak bercanda. Philip memutuskan untuk menceritakan banyak kisah dalam hidupnya. Dia bertemu dengan istrinya ketika mereka masih berusia sekitar 20 tahun. Lalu, mereka segera menikah. Istrinya pernah mengalami keguguran sebanyak 5 kali. Namun ada di mana dokter mendiagnosa istrinya menderita penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan. Dan saat itulah mereka mengadopsi seorang putri yang bernama Elisa. Philip kemudian menceritakan dia menyukai olahraga yang menegangkan dan juga kecepatan. Ketika dia bermain para layang, dia terjatuh karena saat itu kondisi cuacanya buruk. Tulang belakangnya patah dan sejak itu dia mengalami kelumpuhan. Namun, dia tetap merasa kondisi ini bukanlah kendala yang sebenarnya baginya, melainkan hidup tanpa istrinya. Mereka berdua menikmati malam ini dan banyak bercanda. Philip menyadari sekarang Dries telah melewati masa uji selama 1 bulan. Dia telah lulus. Jadi, sekarang dia resmi menjadi pengasuhnya. C'est embauché alors. Ah oui, vous êtes embauché. Tapi Philip tahu Dries mengambil hiasan telur miliknya dan dia harus mengembalikannya. Karena hiasan telur itu adalah hadiah dari istrinya. Setiap tahun istrinya selalu memberikan 1 hiasan telur kepadanya. Dan sampai sekarang, dia mempunyai total 25 buah. Sesuai dengan waktu dia bersama dengan istrinya. Keesokan harinya, Dries pergi untuk menjemput Mina adiknya. Sehabis dia pulang dari sekolah, Mina sedikit kesal karena selama ini Dries tidak pernah menjawab pesannya. Namun sekarang, Dries memintanya untuk mencarikan sebuah hiasan telur. Mina juga memberitahukan, polisi sempat menelpon rumah mereka, yang dimana Adama sekarang tengah berada di kantor polisi. Dries segera datang ke sana. Adama mengaku dia membawa 30 gram barang di tasnya. Moi, je paye 30 grammes. Je connais le tarif, hein. Une garde à vue et bye-bye. Dries ingin mengantarnya untuk pulang, tapi Adama menolak dan malah ikut ke dalam mobil yang sama seperti sebelumnya. Philip mengizinkan Dries untuk hadir saat dia tengah meminta Magali untuk menuliskan sebuah surat kepada Eleanor. Tapi menurut Dries, ini sangatlah membosankan. Dia juga bingung. Mendengar ini sudah berlangsung selama 6 bulan. Dan bahkan, mereka tidak pernah bertukar foto. Ketika Dries mengambil salah satu surat, dia menemukan ada nomor telepon yang tertulis di dalamnya. Dia menganggapnya ini sebagai tanda, dan Philip harus menelponnya. Coupez ce téléphone. Je veux mon petit Philippe. Elle va la voir, elle va la voir. Dries mewajibkan Philip untuk berbicara dengan Eleanor. Dia harus lebih berani. Oui, Eleanor, c'est Philippe. Ternyata, percakapan mereka berjalan dengan sangat baik. Dan sekarang, Philip selalu menelponnya sepanjang waktu. Bahkan, sampai sebelum dia dan Dries berencana menghadiri sebuah opera, di mana Dries tertawa dan mengolok-olok kostumnya. C'est un arbre. C'est un arbre qui chante. Keesokan harinya, Dries meyakinkan Philip untuk bertukar foto dengan Eleanor dan memilih salah satu foto saat dia tengah berada di kursi roda. Setelahnya, Dries sedang melukis sesuatu di kamarnya. Tiba-tiba putri Philip masuk untuk meminta rokok darinya. Ketika Elisa melihatnya sedang melukis, dia mengoloknya karena Dries mencoba menjadi seorang pelukis. Dries marah dan dia mengusirnya sebelum pergi menemui Philip. Yang saat ini, Philip sedang meminta Yvonne untuk mengganti foto yang akan dikirimkan kepada Eleanor dengan salah satu foto saat dia tidak dalam kondisi lumpuh. Dia menyembunyikan foto itu di dalam berkasnya, tepat sebelum Dries masuk ke ruangannya, yang mengeluh tentang putrinya. Dries memberitahu Philip dia perlu mendisiplinkannya, dan Yvonne tampak setuju dengannya.
Philip mengiyakannya, namun dia sempat terkejut ketika dia mengetahui ternyata Dries sedang melukis sesuatu di kamarnya. Il peint. Mais qu'est-ce qu'il peint? C'est pas moi. Hari-hari terus berlalu. Persahabatan antara Philip dan Dries semakin dekat. Dries mengajaknya bermain salju, membawanya saat dia sedang pergi berlari. Philip juga menegur putrinya, sementara Dries mendengarkannya melalui panggilan monitor miliknya. Ketika Dries telah menyelesaikan lukisan pertamanya, dia menunjukkannya kepada Magali. Non mais ça va pas. Quoi? Mais je mets pas la langue. Il est un grand malade. Hein. Philip juga tampak menyukai lukisannya, dan dia akan berusaha untuk mencari tahu harga dari lukisan ini, serta menjualnya. Keduanya sering bersenang-senang, menikmati banyak hal bersama-sama, dan bahkan menyewa pelayan bersama. Non. Reste bien sur l'oreille. Voilà. Philip akan segera berulang tahun, tapi dia tidak terlalu bersemangat. Setiap tahun, dia akan selalu berpura-pura terkejut, karena pesta yang diadakan selalu bertema sama. Semua kerabatnya hanya menemuinya pada tanggal tersebut, untuk melihatnya dan memastikan dia masih hidup. Bagi Philip, semuanya akan terasa membosankan. Pesta ulang tahun diadakan. Para tamu disajikan acara musik klasik, sama seperti sebelumnya. Ketika acara musik sudah selesai, Philip menunjukkan lukisan Dries kepada kerabatnya. Philip berhasil meyakinkannya untuk membeli lukisan ini seharga 11.000 euro. Tu m'as dit qu'il exposait à Londres. Bientôt à Berlin. À Berlin aussi. Di ruang makan, Dries mengobrol dengan Yvonne, yang mengatakan Magali menjalin hubungan dengan seseorang. Tapi hubungan mereka saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan bagi Dries, hal ini membuatnya ada harapan untuk dapat bersama dengan Magali. Saat pesta mulai mereda, Philip meminta Dries untuk mendengarkan beberapa lagu musik klasik. Namun Dries selalu bercanda ketika menanggapi beberapa musik klasik yang didengarnya. Setelah selesai mendengarkan musik klasik, Dries membawa iPod-nya dan memutarkan musik kesukaannya. Dia lalu mulai menari di tengah-tengah ruangan. Dries penari yang luar biasa. Dia bahkan dapat meyakinkan para tamu untuk berdansa dengannya. Allez, c'est un anniversaire, on danse là. Allez, bougez-vous un peu. C'est l'anniversaire de Philippe. Philip sangat menyukainya, melihat kerabatnya bersenang-senang di hari ulang tahunnya. Saat membaringkan Philip, Dries membuka surat terbaru Eleanor kepadanya. Dia mengirimkan fotonya. Ternyata Eleanor cukup cantik. Eleanor menuliskan, minggu depan dia akan berkunjung ke Paris. Dan setelahnya, dia ingin bertemu dengan Philip. Ketika hari kencan tiba, Yvonne dan Dries mengenakan banyak pakaian kepada Philip. Mereka sempat bercanda, sampai akhirnya mereka menemukan pakaian yang cocok untuknya. Je crois que je stresse un peu. Ça se voit pas du tout, hein. Tout va bien. Yvonne yang akan mendampingi Philip. Karena itu, sekarang Dries tidaklah bekerja. Dia menggunakan waktu senggangnya untuk mengunjungi ibunya di tempat kerjanya. Tapi Dries hanya mengawasinya dari kejauhan. Di restoran, Philip terlihat cemas. Dia sering menanyakan waktu kepada Yvonne. Karena sekarang, Eleanor sudah terlambat. Setelah menunggu selama 1 jam, Philip menyerah. Dia menelpon Dries dan memintanya untuk membawanya pergi. Philip pun meninggalkan restoran, dan tanpa disadari, Eleanor tiba di saat yang sama. Di malam yang sama, Philip mengajak Dries naik pesawat pribadinya. Dia memberinya sejumlah uang yang didapatnya dari hasil penjualan lukisannya. Dries pun sangat senang mendengarnya. Keesokan paginya, mereka tiba di sebuah tempat, di mana Philip memutuskan untuk bermain para layang. Dan dia ingin Dries untuk bermain juga bersamanya. Dries tidak mau bermain olahraga ini, dia menolaknya. Tapi ujung-ujungnya, dia bermain juga. Awalnya dia panik, namun pada akhirnya, dia menikmati pengalaman itu. Sekembalinya mereka di rumah, Adama sedang menunggu Dries. Dries menegurnya karena melihat bekas luka di wajahnya. Namun, Adama tetap tidak memberitahu apa yang sedang terjadi. Karena itu, Dries memintanya untuk menunggu di kamarnya.
Dries menelpon Mina dan memberitahukan agar Mina jangan khawatir. Lalu dia pergi untuk menemui Philip. Philip memperlihatkan Dries sebuah lukisan, dan dia juga bertanya tentang keluarganya. Namun, Dries awalnya tidak ingin membicarakannya, tapi pada akhirnya dia menceritakannya. Yang ternyata, Adama secara teknis bukanlah saudara laki-lakinya, dan orang tuanya juga sebenarnya bukanlah orang tua aslinya. Mereka adalah bibi dan pamannya. Ketika dia berusia 8 tahun, bibi dan pamannya menjemputnya, karena mereka belum mempunyai seorang anak, dan nama aslinya sebenarnya adalah Bakari. Tapi entah bagaimana, mereka memanggilnya dengan nama Idris, dan sekarang menjadi Dries. Suatu hari bibinya hamil, dan setelahnya pamannya meninggal. Lalu bibinya menikah lagi, sampai akhirnya dia memiliki anak yang lain lagi. Philip menyadari, sama seperti yang pernah Dries katakan tentang putrinya, Adama juga membutuhkan sebuah teguran dan disiplin. Jadi dia memecat Dries agar dia bisa berada bersama dengan keluarganya. Karena dia tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya merawat seorang lelaki tua. Keesokan paginya, Dries mengemasi tasnya dan bersiap meninggalkan pekerjaannya. Magali datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Dan ketika Dries mencoba merayunya untuk terakhir kalinya, Magali memperkenalkannya kepada pasangannya. Yang ternyata, Magali tidak tertarik pada seorang pria. Dan pada akhirnya, Dries pun menyadari akan hal ini. Ketika hendak keluar dari rumah, Dries mengembalikan panggilan monitornya kepada Yvonne. Dan dia sempat bercanda dengannya. Yvonne memberinya sebuah berkas. Ketika Dries membukanya, dia menemukan sebuah foto, yang dimana itu adalah foto yang dipilih Dries untuk diberikan kepada Eleanor. Dries sedikit kecewa melihatnya, tapi dia akhirnya menyimpan foto itu untuk dirinya sendiri. Sekarang dia berada di luar rumah, dan dia melihat lagi, ada mobil yang masih menghalangi pintu masuk rumah Philip. Dia pun memintanya untuk menjauh dari pintu rumah ini, meskipun dia tidak lagi bekerja di sana. Tidak lama kemudian, mereka pergi menjemput ibu mereka yang berada di stasiun. Sekarang, Philip sedang makan malam bersama dengan pengasuh barunya, tapi pengasuh barunya terlihat kaku dan sangat membosankan. Philip akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya, dan bahkan dia sampai tidak mencicipi makanannya. Hari-hari berlalu, Dries kembali ke lingkungan sekitarnya. Dia berkumpul lagi dengan teman-teman lamanya, dan tetap bercanda dengan mereka. Dries juga mendatangi mobil yang selama ini datang menjemput adiknya. Dia memberitahukan mereka untuk jangan mengganggu Adama lagi. Sementara itu, Philip terus tidak menyukai pengasuh barunya. Setiap hari dia selalu berada dalam suasana hati yang buruk. Dia menjadi pendiam. Suatu malam, rasa sakitnya tiba-tiba datang. Namun dia menolak pengasuhnya untuk membantunya mengatasi rasa sakit yang dialaminya. Yvonne mengetahui hal ini. Dia menelpon Dries dan memintanya untuk datang ke sini. Alors, ça va quoi? Ouais, c'est quoi ça? Dan saat malam inilah, mereka berdua berada di dalam situasi di mana mereka dikejar oleh polisi, yang kemudian para petugas mengawal mereka ke rumah sakit. Setelah petualangan kecil itu, Dries membawa Philip ke pantai untuk menikmati pemandangan laut di sana. Sepulangnya, Dries mencukur janggut dan kumis Philip, yang sekarang sudah tidak terawat. Ah non, non. Ah non, ça c'est pas drôle. Non, non, non. Philippe, colère. Trop colère, Philippe. J'allais devenir votre jouet. Enfin. Dries membawanya ke sebuah restoran. Tapi, Dries mempunyai suatu kejutan untuknya. Dia tidak akan menemaninya di restoran, karena akan ada orang lain yang akan menemani Philip hari ini. Dries mendoakan Philip, semoga dia beruntung. Dan Dries juga mengembalikan telur hiasan milik Philip sebelum dia pergi. Philip awalnya bingung dan mulai khawatir, karena dia sekarang sendirian. Sampai akhirnya, dia melihat Eleanor mendekatinya. Eleanor sangat senang melihatnya, dan dia tidak keberatan dengan kondisi Philip sama sekali. Philip yang asli bernama Philip Pozzo di Borgo. Dia adalah seorang pengusaha dan juga bangsawan. Dia telah menikah lagi dan memiliki 2 anak perempuan. Dries yang asli bernama Abdel Yasmin.
Dia sekarang memiliki perusahaan sendiri. Dia juga telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Kedua pria ini terus menjadi teman dekat hingga akhir hidup dari Philip.